Di jantung Kulon Progo, sebuah prosesi agung sedang bergerak membelah keramaian. Ini adalah kirap gunungan Labuhan Pakualaman, momen ketika warisan budaya keraton turun ke jalan, menyatu dengan denyut kehidupan masyarakat. Udara terasa kental dengan suasana sakral, saat doa dan harapan diarak secara terbuka menuju lautan. Barisan paling depan dipimpin oleh Brigada Lombok Abang. Dengan seragam khas dan langkah yang tegap, mereka adalah sang penjaga kehormatan, membuka jalan bagi 4 gunungan yang menjadi pusat perhatian. Alunan musik khas keraton mengiringi setiap langkah mereka, menciptakan suasana yang megah, mengubah jalanan biasa menjadi sebuah panggung budaya yang hidup. Di belakang mereka, gunungan-gunungan megah muncul, laksana gunung kemakmuran yang berjalan. Ada gunungan hasil bumi dan gunungan hasil panen, yang puncaknya syarat dengan tumpukan sayur mayur segar, buah-buahan ranum, serta palawija. Ini adalah simbol rasa syukur yang tak terhingga atas kesuburan tanah dan kemakmuran yang diterima. Menyusul di belakangnya adalah gunungan jajanan pasar. Bentuknya yang penuh warna dengan aneka penganan tradisional menyimbolkan manisnya kehidupan dan harapan. Ketiga gunungan ini adalah persembahan yang penuh warna dan sukacita yang kelak berkahnya akan kembali kepada masyarakat. Di antara arak-arakan tersebut, terdapat satu gunungan utama yang dibawa dengan tujuan berbeda. Berbeda dari gunungan lain yang penuh warna, gunungan ini memiliki makna yang lebih dalam dan sakral. Ia bukanlah untuk diperebutkan, melainkan sebuah simbol pembersihan diri. Gunungan ini adalah persembahan khusus yang dipercaya akan membawa serta segala hal negatif saat nanti dilarung ke samudra luas. Selama 1,5 jam, arak-arakan ini bergerak perlahan menempuh jarak 2 km. Ini bukan sekadar perjalanan fisik, ini adalah prosesi di mana keraton menunjukkan baktinya pada alam, dan rakyat menjadi saksi atas tradisi luhur para leluhur mereka. Di sepanjang jalan, warga berbaris menyaksikan iring-iringan doa ini lewat di hadapan mereka. Kirap ini adalah jembatan yang menghubungkan istana dengan rakyatnya dalam sebuah perayaan budaya yang khidmat dan penuh kebersamaan. Kini, setelah perjalanan panjang, keempat gunungan tiba di tujuan akhirnya, bibir pantai Gelagah. Setelah doa penutup dipanjatkan, ritual puncak pun dimulai. Dengan penuh khidmat, satu gunungan utama dibawa oleh tim SAR menjauh dari keramaian, membawanya ke tengah samudra. Di sanalah ia dilepaskan sebagai simbol pembersihan, ditenggelamkan bersama harapan agar segala halangan sirna ditelan samudra. Dan tepat saat ritual pelepasan itu usai, energi di pantai seketika berubah. Pekik semangat menggema saat ribuan warga berlari menyerbu 3 gunungan lainnya. Inilah Rayahan, puncak perayaan rakyat. Tangan-tangan menggapai, berebut setiap hasil bumi yang dipercaya membawa berkah. Dalam hitungan menit, gunungan yang megah itu ludes tak bersisa, berganti menjadi senyum dan harapan di wajah setiap orang yang berhasil mendapatkannya. Satu gunungan dibuang untuk membersihkan, sisanya diperebutkan untuk memberkati. Inilah esensi sejati dari Labuhan Pakualaman. Pada hari ini, tanggal 6 Juli tahun 2025, kita Puro Pakualaman itu mengadakan hajat dalam Pakualaman Jumeneng Kapeng Doso itu acara labuan. Acara labuan ini itu tidak lain adalah kalau di tradisi kita itu membuang hal-hal negatif, ya. Jadi melarung itu adalah membuang hal-hal negatif yang untuk 1 tahun ke depan itu kita dalam keadaan bersih lagi dari hal-hal negatif, hal-hal yang membuat sial, hal-hal yang membuat tidak baik suasana, itu kita larung di Laut Selatan ini. Apa saja yang dilarang? Yang dilarung itu adalah dua istilahnya seperti dua boneka, boneka pria dan wanita, karena itu menggambarkan diri kita itu manusia itu ada hal-hal negatif di dalam diri kita yang harus kita buang. Tradisi ini sudah turun-temurun
itu dimulai dari PA2. Jadi sampai sekarang itu kita sudah melaksanakan tradisi ini lebih dari 100 tahun. Cuman memang karena ada keistimewaan, sekarang itu ada istilahnya dana keistimewaan dari pemerintah, makanya sekarang kita laksanakan secara rada besar. Ya kalau dulu kan tertutup ya, privat ya, sekarang umum, karena ini juga untuk meningkatkan sektor pariwisata. Seperti bisa kita lihat di sini, antusias masyarakat itu tumpah ruah, ya kan. Bahkan mungkin juga banyak bukan dari warga Jogja yang mengikuti, tapi dari luar daerah. Kita dalam hal ini kita sangat gembira mengapresiasi, ya kan, dari para peserta yang hadir di sini, para hadirin yang di sini yang mengikuti upacara labuhan. Pengageng pura yang rawuh siapa saja? Pengageng pura yang rawuh dalam hal ini adalah Kanjeng Gusti Indro Kusumo, saya sendiri Kanjeng Raden Tumenggung Kusumo Tanoyo sebagai ketua kirab dari Villa ke sini. Kalau selama 100 tahun ini ada perubahan nggak untuk tradisi? Perubahan tidak ada, cuman mungkin sekarang itu lebih terbuka, dalam arti kita juga mengadakan beberapa itu nanti ada kesenian ya kan yang dihadirkan. Kalau dulu privat, sifatnya privat. Dulu privat dalam arti hanya untuk kalangan keraton saja. Masyarakat umum tidak dilibatkan. Sekarang masyarakat umum dilibatkan. Untuk tahun ini apa ada permohonan atau doa khusus yang disampaikan? Permohonan biasanya itu kita dari keraton kita adakan pengajian doanya itu biasanya diinikan oleh Imam Masjid Besar Pakualaman. Itu biasanya doanya itu memohon keselamatan, itu sudah doa baku ya, memohon keselamatan untuk semua, memohon supaya diberikan kelancaran untuk tahun yang akan datang, menyambut tahun Muharram yang akan datang tahun depan. Matur nuwun.